Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Merawati P dengan NIM 121124120005 dari Prodi Ilmu Komunikasi Reguler Sore. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi motivasi hygiene. Teori motivasi hygiene ini yang juga dikenal sebagai teori dua faktor yang dikembangkan oleh Frederick Hertzberg pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan bahwa ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja karyawan dalam konteks organisasi. Yang pertama ada faktor hygiene, yang dimana faktor-faktor ini berkaitan dengan kondisi eksternal dari tempat kerja itu sendiri, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan atau malah dapat kepuasan tersendiri bagi karyawan. Contoh faktor hygiene meliputi gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan juga hubungan antara rekan kerja dan juga kualitas supervisi. Selanjutnya ada faktor motivator atau motivators. Faktor ini berkaitan dengan aspek intrinsik dari pekerjaan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong motivasi dari karyawan tersebut. Faktor motivator ini ada contohnya, salah satunya ada prestasi, pengakuan, tanggung jawab, peluang untuk berkembang dari pekerjaan itu sendiri. Dan selanjutnya ada menurut Hertzberg, untuk meningkatkan kepuasan kerja, organisasi harus fokus pada faktor motivator. Sementara untuk menghindari ketidakpuasan, mereka harus memastikan bahwa faktor hygiene dari perusahaan tersebut itu terpenuhi gitu. Terpenuhi kayak gajinya oke, terus fasilitas juga oke, kayak gitu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu masalah yang berhubungan dengan motivasi hygiene dalam sebuah perusahaan. Studi kasusnya ada di perusahaan tekstil di suatu kota, di salah satu kota mengalami penurunan jumlah karyawan. Konteksnya, ketika perusahaan tekstil melakukan survei kepuasan karyawan dan menemukan bahwa meskipun gaji mereka kompetitif, banyak karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka gitu. Untuk analisisnya akan saya jelaskan juga. Di sini ada dari faktor hygiene mungkin ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada kondisi kerja, berkaitan dengan kondisi fisik tempat kerja, seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan fasilitas. Jika kondisi kerja buruk, karyawan bisa merasa tidak nyaman dan terpaksa bekerja di dalam situasi yang tidak ideal, yang dapat menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan dari karyawan. Yang kedua itu ada hubungan dengan rekan kerja, karena hubungan dengan rekan kerja itu juga sangat penting, karena hubungan yang buruk bisa menciptakan suasana kerja yang tidak menyenangkan dan tidak baik gitu ya. Yang ketiga itu ada kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil dan atau mungkin terlalu ketat gitu ya. Faktor tersebut juga bisa menimbulkan ketidakpuasan para karyawan gitu. Yang keempat ada di keamanan kerja. Keamanan kerja juga sangat penting ya, karena ketidakpastian tentang masa depan perusahaan bisa menyebabkan stres di kalangan karyawan gitu. Sedangkan dari faktor motivasi ini ada beberapa juga. Yang pertama itu ada pengakuan diberikan kepada karyawan atas apresiasi dan kontribusi ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan harus memberi penghargaan yang cukup agar karyawan itu termotivasi untuk bekerja agar lebih semangat lagi gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua itu ada tanggung jawab yang diberikan pada karyawan akan membuat mereka merasa memiliki dan lebih terlibat dalam pekerjaan. Jadi karyawan akan merasa dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada memberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Itu dianggap sangat penting bagi karyawan, karena jika perusahaan tidak menyediakan peluang untuk pengembangan diri, karyawan mungkin merasa stagnan atau kurang termotivasi gitu. Dari analisis masalah tersebut dan juga dari studi kasus yang tadi, mungkin ada beberapa
rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan di perusahaan tersebut ya. Yang pertama itu meningkatkan kondisi kerja. Perbaiki fasilitas fisik tempat kerja agar lebih nyaman dan aman bagi karyawan. Yang selanjutnya ada membangun hubungan interpersonal yang positif. Adakan kegiatan team building untuk memperkuat hubungan antar rekan kerja gitu ya, karena rekan kerja, dan agar menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, nyaman, aman, tenang gitu ya, menyenangkan juga mungkin. Yang selanjutnya ada meninjau kebijakan perusahaan. Tinjau kembali kebijakan perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut itu adil dan mendukung kesejahteraan para karyawannya gitu. Yang selanjutnya ada memberikan pengakuan dan apresiasi. Implementasikan program penghargaan bagi karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan rasa dihargai gitu. Jadi mungkin bisa dipuji gitu kan. Nanti ada di akhir bulan, misalnya ada bonus, itu tuh bisa jadi meningkatkan rasa percaya diri dan rasa dihargai gitu. Yang terakhir mungkin ada menyediakan peluang pengembangan karir. Tawarkan program pelatihan atau kesempatan promosi, naik jabatan mungkin, agar karyawan itu merasa ada jalan untuk berkembang dalam karir mereka, nggak stuck di situ aja gitu ya. Mungkin kesimpulan dari seluruhnya, dalam studi kasus ini, dalam perusahaan ini tuh meskipun gaji yang kompetitif yang ditawarkan, faktor-faktor hygiene seperti kondisi kerja, hubungan interpersonal, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja sangat mempengaruhi kepuasan karyawan. Sementara itu, faktor motivator seperti pengakuan, tanggung jawab, dan peluang pengembangan juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Dengan mengatasi kedua aspek ini ya, faktor hygiene dan juga faktor motivator, secara bersamaan perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih baik dan mungkin jauh lebih aman, dan menciptakan kepuasan karyawan gitu ya, bagi semua karyawan. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.